Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dan laporan hasil wawancara pelaksanaan kontrak bisnis UMKM. Yang beranggotakan itu Inayah tim 212-118, yang kedua itu Empat Maul dan 112-140, yang ketiga itu dari Juan Haji dengan NIM 12111, yang keempat ada dengan NIM 212-114, dan yang terakhir itu ada Ahmad Jadi dengan NIM 22119. Yang pertama itu akan kita sampaikan mengenai pendahuluan yang diwawancara. Yang kedua itu adalah landasan teori, definisi istilah-istilah. Yang ketiga itu istilah bisnis yang meliputi hasil wawancara dan pembahasan. Penutup berisi kesimpulan dan saran. Yang pertama itu ada pendahuluan. Industri bakar salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan yang berbeda. Permintaan bahan kue terus meningkat. Hal ini tentu saja dapat menciptakan peluang bisnis yang dapat dikatakan sangat menjanjikan bagi toko bahan kue menyediakan bahan baku yang berkualitas. Untuk yang selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, hukum. Menurut Profesor Mr. E.M. Myers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Hukum memiliki subjek, yaitu sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Dalam hal ini yang menjadi subjek hukum yang pertama yaitu manusia atau orang pribadi dan badan hukum atau riset person. Untuk objek hukum yaitu segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Yang selanjutnya yaitu bisnis. Menurut Ebert dan Griffin, mengartikan bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk memperoleh laba. Selanjutnya, hukum bisnis. Menurut Ashadi tahun 2016, hukum bisnis merupakan sistem peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan urusan perusahaan. Untuk kontrak bisnis, menurut Henry Campbell tahun 1968 dalam Fuadi tahun 2012, yaitu suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua belah pihak atau lebih yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan. Selanjutnya ada hasil analisis. Yang pertama, profil responden. Responden merupakan Ibu Woroy, yaitu pemilik dari toko Sariboka Projo. Toko ini menyediakan bahan dan peralatan pembuatan kue. Hasil wawancara dan pembahasan. Yang pertama, responden menjalin kontrak bisnis dengan beberapa perusahaan dalam menjalankan usaha. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis di toko yaitu pemilik, pengelola, karyawan, baik dalam toko maupun di dapur. Yang ketiga, syarat menjalin kontrak bisnis. Responden mengambil stok barang dengan jumlah tertentu. Jika berhasil menjual dengan tingkat waktu yang ditargetkan pemasok, maka responden akan mendapatkan reward. Yang keempat, risiko yang responden hadapi dalam kontrak bisnis.
Contohnya pandemi COVID-19 dan masa seusai Lebaran. Untuk penanganan resiko responden sesuaikan dengan kontrak bisnis yang ada. Ya, hasil wawancara dan pembahasan selanjutnya ini apabila terjadi perselisihan dalam menjalin kontrak, jadi responden ini tetap mengikuti prosedur dan langkah pertimbangan dengan beberapa program yang telah disepakati dalam penandatanganan kontrak. Yang hasil wawancara selanjutnya, responden memiliki tips sebelum memulai atau melaksanakan sebuah kontrak bisnis. Dimulai dari membaca atau mencermati ketentuan kontrak kerja, menjalin kontrak atau kerjasama dengan pihak yang sudah terpercaya dan amanah. Yang terakhir, dalam menjalankan kontrak bisnis ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran, baik dari hubungan dengan distributor, konsumen, dan sebagainya. Yang keempat ada penutup berupa yang pertama ada simpulan. Yang pertama, toko Sariboga menjalin kontrak bisnis berupa kegiatan penyediaan bahan baku dan ketenaga kerjaan. Yang kedua, toko Sariboga menjalin kontrak bisnis dengan pihak pemasok dan juga pihak karyawan. Yang ketiga, dalam menjalin kontrak bisnis terdapat perselisihan. Contoh saja perselisihannya yaitu admin dari pihak distributor lupa untuk mencatat pembayaran. Akhirnya pihak distributor menagih pembayaran dan terjadilah perselisihan. Yang keempat, dalam menjalin kontrak belum pernah melibatkan hukum. Yang kelima, mempertimbangkan harga, persediaan, kualitas sebelum menjalin kontrak dengan pemasok. Dan juga memberikan dokumen tertulis untuk karyawan tentang perjanjian kerja. Yang terakhir, resiko yang dihadapi oleh sang responden yaitu resiko hukum dan juga resiko pelaksanaan. Selanjutnya ada saran. Toko Sariboga disarankan untuk menjalin kerjasama dengan konsultan atau ahli hukum dalam menjalin kontrak bisnis dengan berbagai pihak, agar penyusunan kontrak bisnis sesuai dengan kesepakatan dan segala bentuk pelanggaran dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai kontrak bisnis di Toko Sariboga Purworejo. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.